Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, yang beranggotakan Arif Rohimin, Mita Julia Putri Pratama, Muhammad Rizky Effendi, dan saya sendiri Rizky Ramadan. Matkul Agama Islam dan dosen pembimbing Bapak Muhammad Saifuddin Sobirin, MPDI. Judul presentasi ini adalah keimanan dan ketakwaan. Pengertian iman. Pengertian iman dari bahasa Arab berasal dari kata kerja amanat dan yuaminu, yang berarti percaya dan membenarkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan ini diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh, penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikitpun. Iman terdapat di dalam hati. Oleh sebab itu, seseorang mukmin bukan saja bersyahadati dan mengamalkan seluruh rukun Islam, tetapi hatinya ikut melaksanakannya. Dengan demikian, maka tingkat mukmin lebih tinggi dari muslim. Semua peraturan ilmu dalam Al-Quran pada umumnya diturunkan atas mukmin dan bukan muslim. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan, hati, dan lisan, amalan hati dan amalan lisan, serta amalan anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Pengertian takwa. Takwa berasal dari kata wako, yaki, dan wakiyah, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Maka takwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam. Takwa secara bahasa berarti penjaga atau pelindung, yang membentengi manusia dari hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan perintahnya dan tidak melanggar larangannya, karena takut terjerumus ke dalam perbuatan yang maksiat. Hakikat takwa. Takwa yaitu memelihara diri dari siksa Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta tidak cukup diartikan dengan takut saja. Selain itu, takwa juga diartikan membuat penjagaan diri dari sesuatu yang membahayakan dunia dan akhiratnya, atau memposisikan dalam penjagaan Allah. Orang yang demikian disebut orang yang bertakwa. Takwa terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu, takwa secara khusus, yaitu menjaga diri dari azab Allah yang akan menimpanya dari Allah. Dua, takwa secara umum, yaitu menjaga diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan harta kekayaan dari segala mara bahaya yang menimpa atau dari segala yang akan merubah tujuan. Proses terbentuknya iman dan takwa. Pada dasarnya, proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan. Mengenal ajaran Allah harus dilakukan sedini mungkin sesuai dengan kemampuan anak itu. Di samping pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan. Seseorang anak harus dibiasakan dari kecil untuk mengenal dan melaksanakan ajaran Allah, agar kelak dapat melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Aplikasi terbentuknya iman dan takwa. 1. Pembiasaan diri atau penanaman sejak dini. Ketika dalam kehidupan berumah tangga, tentu orang tua mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya untuk kelak menjadi manusia yang pandai, cerdas, jujur, dan berperilaku baik. Untuk itu, dalam berperilaku, orang tua harus berhati-hati. Anak-anak sangat mudah meniru perilaku orang tuanya.
entah itu baik atau buruk. Dalam mendidik seorang anak, haruslah dibiasakan berperilaku baik sejak dini, supaya anak tersebut terbiasa hingga ke depannya. 2. Lingkungan dan dorongan saling berkaitan. Orang tua harus mendukung dan memberi dorongan ketika di lingkungan daerah setempat ada kegiatan keagamaan, misalnya pengajian, TPQ, tahlilan, dan lain-lain. Pengaruh pendidikan keluarga secara langsung dan tidak langsung, baik disengaja maupun amat berpengaruh terhadap iman seseorang. Tanda-tanda orang yang beriman menurut Al-Quran. 1. Jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari saraf memorinya. Serta jika dibacakan ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Surat An-Anfal ayat 2. 2. Senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah, diiringi dengan doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Al-Imran ayat 120. 3. Tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. An-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 2. Yang keempat, menafkahkan rezeki yang diterimanya. An-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 4. Yang keempat, memelihara amanah dan menepati janji. Al-Mu'minun ayat 6. Tanda-tanda orang yang bertakwa. 1. Beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan berinfak. 2. Beriman kepada kitab-kitab Allah dan meyakini adanya akhirat. 3. Berniat kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, kemerdekaan budak, mendirikan sholat dan zakat, menepati janji dan sabar. 4. Berpuasa Ramadan. 5. Tidak silau keindahan duniawi. Korelasi keimanan dan ketakwaan. Keimanan pada keesaan Allah dikenal dengan istilah tauhid, dibagi menjadi dua, yaitu tauhid teoritis atau tauhid rububiyah dan tauhid praktis atau tauhid uluhiyah. Tauhid teoritis atau tauhid yang membahas tentang keesaan zat, keesaan sifat, dan keesaan perbuatan Tuhan. Sedangkan tauhid praktis yang disebut juga tauhid ibadah, berhubung dengan amal ibadah manusia. Dalam pandangan Islam, yang dimaksud dengan tauhid yang sempurna adalah tauhid yang tercermin dalam ibadah dan dalam perbuatan praktis kehidupan manusia sehari-hari. Dengan kata lain, harus ada kesatuan dan keharmonisan tauhid teoritis dan tauhid praktis dalam diri dan dalam kehidupan sehari-hari secara murni dan konsekuen. Dengan demikian, tauhid adalah mengesahkan Tuhan dalam pengertian yakni yakin dan percaya kepada Allah melalui pikiran, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Oleh karena itu, seseorang baru dinyatakan beriman dan bertakwa apabila sudah mengucapkan kalimat tauhid dalam asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, diikuti dengan mengamalkan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.